Terbang kita susuri angkasa, lintasi samudra. Betapa indah maha kuasa melukis semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya bila kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Yuk silakan kita berdoa ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Semoga dengan diawali dengan doa, kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini, sehingga ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan bisa diserap dengan baik. Alhamdulillah. Baiklah, karena kita sudah berdoa, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian. Apakah hari ini kalian hadir semua atau ada yang tidak hadir? Coba. Sekarang kalian silakan dilirik teman satu bangkunya, di kursinya ada tidak? Ada ya? Ada yang tidak hadir? Coba dicek teman sebangkunya, ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Rizky? Kenapa Rizky? Ada keterangannya enggak? Tidak ada keterangan? Enggak sakit atau apa? Oh, tidak ada. Oke, Rizky tidak masuk hari ini. Lalu siapa lagi? Bunga. Kenapa Bunga? Oh, Bunga juga tidak ada. Kenapa? Oh, sakit. Sakit apa Bunga? Panas. Ada suratnya enggak? Oh iya, sini. Ardi. Terima kasih ya. Baiklah, karena ada lagi yang tidak masuk. Sudah ya, dari semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Karena kalian sudah Ibu cek kehadiran, ternyata ada dua orang yang tidak hadir. Ada Bunga dan Rizky. Bunga sakit dan Rizky tadi tidak ada keterangan ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, coba silakan disiapkan dulu bukunya. Sekarang bagian pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Yuk dibuka dulu LKS-nya, dibuka bukunya. Kita akan belajar sama-sama. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur. Ada yang masih tidak paham tentang teks prosedur? Paham semua ya? Alhamdulillah. Apa itu teks prosedur? Coba Ibu ingin tahu, ada yang masih ingat nggak? Ya, silakan Ardi. Iya, betul sekali, kata Ardi. Teks prosedur itu adalah sebuah langkah-langkah tentang cara mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya untuk mengapresiasikan apa Ardi tadi? Setrika, memasak nasi goreng. Betul sekali Ardi, masih ingat ternyata ya. Nah, hari ini karena kita sudah belajar tentang teks prosedur minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Ada yang pernah mendengar orang berceramah? Pernah mendengar? Di mana? Di masjid. Terus biasanya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, Maulid Nabi. Ya, di sekolah ada Maulid Nabinya? Baiklah, ternyata kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata ceramah atau mendengarkan orang ceramah. Tadi ada yang sudah mendengar di masjid, di sekolah, ya banyak ya. Oke, jadi teks ceramah itu adalah sebuah teks yang isinya berupa informasi, bisa tentang pengetahuan, tentang keagamaan yang disampaikan secara terbuka atau di muka umum.
Nah, perbedaan antara teks pidato dengan teks ceramah, teks pidato itu isinya adalah informasi yang bersifat persuasif. Artinya pidato itu biasanya untuk mengajak atau memberikan motivasi kepada halayak umum. Sedangkan kalau ceramah itu isinya adalah sebuah informasi pengetahuan tentang keagamaan atau bersifat tentang keagamaan. Seperti itu ya. Sama halnya dengan teks lainnya seperti teks prosedur. Nah, teks ceramah ini juga mempunyai struktur dalam pembuatannya. Nah, struktur teks ceramah itu yang pertama ada pembuka. Pembuka ini isinya itu berupa isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang akan diangkat oleh si penceramah. Misalnya, isu yang sedang hangat sekarang ini tentang apa nih? Misalnya tentang COVID-19 yang saat ini banyak digembar-gemborkan di mana-mana ya, semuanya membahas itu. Nah, itu pembukanya tentang itu. Yang kedua, isi. Isinya ini berupa argumen penceramah. Tapi argumen-argumennya ini harus dilengkapi dengan data-data atau apa yang akan disampaikan. Argumen ini harus valid atau terpercaya, tidak boleh asal berargumen tanpa ada faktanya ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penutup. Penutup ini adalah penegasan kembali. Jadi, penegasan kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya agar informasi yang disampaikan oleh si penceramah ini tidak simpang siur atau tidak salah kaprah. Artinya, apa yang disampaikan itu benar-benar harus disampaikan secara faktanya, tidak boleh asal menyampaikan. Makanya harus diberikan penegasan lagi di akhir. Nah, karena kalian sudah membahas tentang pengertiannya, lalu tadi strukturnya seperti apa, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks ceramah. Tolong dibacakan, Putri. Ya, terima kasih Putri. Jadi, ciri-ciri dari teks ceramah itu, yang pertama, ada sesuatu yang ingin dijelaskan. Jadi ketika kita melakukan ceramah atau akan melakukan ceramah, kita harus tahu dulu apa yang akan kita jelaskan di muka umum. Jangan sampai pada saat di muka umum kita nggak tahu apa yang mau disampaikan. Jadi kita harus cari dulu materinya, kita mau jelasin tentang apa, agar apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Jadi dalam menyampaikan sesuatu itu harus benar-benar orang yang tahu atau yang memang bekerja di bidangnya. Jangan sampai misalnya kita mau membahas tentang kebahasaan, tapi yang berbicara tentang anak kedokteran. Bisa saja sebenarnya, cuman kan bidangnya beda. Tentu anak kebahasaan akan lebih memahami apa yang disampaikan. Misalnya kita membahas tentang sintaksis, semantik. Kalau misalkan sudah di perguruan tinggi ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar oleh ahlinya nih kalau ceramah itu. Yang ketiga, berisi argumen. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, isinya itu berupa argumen-argumen yang disampaikan oleh si penceramah. Tapi ingat, argumennya harus memiliki fakta. Jangan asal opini saja, tapi tidak ada faktanya. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, yang terakhir terdapat komunikasi dua arah. Jadi ketika akan melakukan ceramah, kita tidak bisa hanya menyampaikan saja. Kita juga harus melakukan komunikasi dengan pesertanya. Kita bertanya misalnya ke ibu-ibu, biasanya ke bapak-bapak atau remaja-remaja yang hadir. Gimana nih tanggapannya? Kita bisa membuka tanggapan juga, komentarnya, supaya komunikasi terjalin secara dua arah, tidak satu arah. Dan apa yang disampaikan pun bisa diterima dengan
Baik, betul sekali. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Iya, betul, teks ceramah. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, karena kalian sudah paham semua, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya ini secara berkelompok. Coba, sebelum itu silakan berhitung terlebih dahulu dari 1 sampai 5 ya. Coba, dari Andi yang di ujung. Iya. Oke, sudah ya? Sudah berhitung semua ya? Sekarang silahkan kelompok 1 berkumpul dengan temannya yang tadi ada di urutan nomor 1. Begitu juga dengan yang tadi menyebutkan nomor 2, silahkan berkumpul dengan yang nomor 2. Nomor 3 juga silahkan berkumpul dengan nomor 3 ya. Begitupun nomor 4 dan nomor 5. Ayo silahkan berkumpul. Oke, karena kalian sudah berkumpul, di sini Ibu punya tugas untuk kalian. Ibu punya teks ceramah. Nah, ini Ibu punya teks ceramah nih, nanti akan Ibu bagikan ke setiap kelompok. Nah, setiap kelompok silahkan berdiskusi tentang ceramah tersebut. Kalian bisa analisis, kalian harus menganalisis teks ceramah yang Ibu bagikan dari strukturnya, apakah sudah lengkap atau tidak. Paham ya? Paham? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, Ibu bagikan ya tugasnya. Ini kelompok 1 silakan diambil. Kelompok 2, iya silakan diambil ya. Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 nih. Kelompok 5 nih, kelompok 5. Ya. Sudah ya, sudah dapat semua ya? Oke, kalau sudah dapat, silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Kalau sudah, nanti perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan teman-teman dari kelompok lain juga bisa menanggapi. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Oh iya, gimana Putri? Oh ini teks ceramahnya itu kalian harus dianalisis dulu. Kalian analisis misalnya strukturnya, judulnya sesuai nggak sama isinya, begitu Putri. Iya, paham ya? Oke. Ya, kelompok 3 ada kesulitan tidak? Iya, kenapa Andi? Oh, iya, ini kan menceritakan tentang Maulid Nabi. Ceramahnya, kamu lihat di situ ceramahnya dari narasumbernya kira-kira kalau dari isi ini pengetahuannya luas atau tidak, kan bisa kelihatan ya dari isi ceramahnya. Iya, kamu analisis seperti itu ya Andi ya. Bagaimana, sudah selesai belum tugasnya? Sudah. Kelompok 1 bagaimana, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok 2 sudah? Oke, bagus. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Oh, sudah selesai. Bagus. Kelompok 4 sudah selesai juga? Sudah? Oke. Kelompok 5 sudah? Sudah? Oke, bagus semuanya. Semuanya ternyata tepat waktu. Ibu kasih waktu 15 menit, sudah pada selesai ya. Sekarang silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu diceritakan atau diungkapkan apa hasil diskusinya tadi. Oke, bagus kelompok 1, kasih tepuk tangan. Ada yang mau bertanya tidak tentang kelompok yang sudah dihituin sama kelompok 1? Hasil diskusinya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, bagus kelompok 2, keren. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak dari diskusi kelompok 2? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, keren. Silakan yang mau ngasih tanggapan. Iya, silakan Iza. Oke, kata Iza, dia setuju dengan pendapat kelompok 3. Betul, tentang ceramahnya itu banyak mengandung manfaat-manfaat untuk kita. Oke, keren Iza.
Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau ngasih tanggapan tidak? Tidak ada lagi? Waduh, ya sudah, kita lanjut ke kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Oke, keren sekali kelompok 5. Silakan, ada yang mau ngasih tanggapan untuk kelompok 5? Oh, Putri tidak setuju, katanya kurang gimana sama apa nih? Oh, kurang pembahasannya kurang rinci dari kelompok 5 ya. Hanya poin-poinnya saja. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Putri atas tanggapannya. Kasih tepuk tangan untuk Putri. Oke, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, kalian sudah berdiskusi, kalian juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Cukup bagus-bagus dan sangat bagus-bagus. Ibu mengapresiasi, walaupun tadi benar kata Putri, ada beberapa yang kurang, tetapi tidak menjadi masalah karena kalian sudah menyampaikan dengan sangat rinci apa yang kalian diskusikan. Sekarang karena kalian sudah berdiskusi secara berkelompok, ada yang mau ditanyakan tidak tentang ceramah lagi? Sudah paham semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan kasih pekerjaan rumah untuk kalian supaya kalian nggak lupa sama materi hari ini. Pekerjaan rumahnya itu dikerjakan secara individu, tidak berkelompok lagi. Nanti silakan dikerjakan. Tugasnya kalian harus membuat ceramah. Entah itu ceramah berupa tentang kehidupan sehari-hari, atau tentang lingkungan, tentang keluarga, atau tentang keagamaan. Boleh kalian kumpulkan nanti. Oke, bisa dipahami tentang tugasnya? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, karena kita sudah berada di pembelajaran kita pada hari ini, kita berada di akhir pembelajaran. Ibu ingin kalian salah satunya ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang berani untuk menyampaikan simpulan pembelajaran kita hari ini. Akan Ibu kasih hadiah, Ibu kasih bintang 5. Nanti minggu depan Ibu kasih hadiah juga nanti tempat pensil. Mau nggak? Mau ya? Ayo silakan yang berani. Ih, banyak sekali. Oke, Ibu tunjuk saja ya. Tadi yang pertama tunjuk tangan itu ada Putri. Silakan Putri. Iya, pintar sekali. Kasih tepuk tangan buat Putri. Putri bilang bahwa teks ceramah itu adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi tentang suatu hal yang bersifat keagamaan, biasanya bisa pengetahuan, bisa keagamaan ya. Lalu terus ada langkah-langkahnya, katanya menentukan topik seperti yang telah diserumus di sini ya, merumuskan teks dan membuat kerangka. Oke, karena kalian sudah paham semua apa yang Ibu sampaikan, nanti di rumah tolong dibaca-baca lagi materinya ya. Jangan sampai dilupakan ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, oke? Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena masih dalam masa-masa kritis pandemi. Kalian harus selalu jaga kesehatan ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.